Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Al-Ikhlas, yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, segenap jamaah kajian kitab Arba'in rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini yang diguyur hujan, kita atas izin Allah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kembali bisa berjumpa untuk mengkaji kitab hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah, dan kita niatkan kehadiran kita di sini untuk menunaikan satu kewajiban, yaitu mencari ilmu. Mudah-mudahan jalan kita menuju surga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, para sahabat dan mereka yang mengikuti beliau hingga hari akhir nanti. Bapak-ibu yang kami hormati, terakhir kita sudah belajar tentang hadis kedua dari hadis Arba'in Nawawiyah, yaitu kisah apa? Masih ingat? Kisah ketika seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tersebut datang dengan keadaan rambut hitam, berpakaian putih bersih, kemudian tidak nampak perjalanan jauh, kemudian tidak dikenal oleh orang Madinah. Terus orang tersebut duduk di hadapannya Nabi dengan posisi lutut dia dipertemukan dengan lututnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bertanya dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama bertanya tentang apa? Kesopanan buatan ini. Yang pertama bertanya tentang Islam. Lalu Rasulullah menjawab, Islam adalah Islam adalah engkau bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan salat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu. Kemudian lelaki itu bertanya lagi tentang iman. Lalu Rasulullah menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman tentang takdir Allah yang baik dan buruk. Kemudian laki-laki itu bertanya ketiga tentang apa? Tentang ihsan. Rasulullah mengatakan, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Kemudian pertanyaan keempat dari orang tersebut adalah tentang hari kiamat. Rasulullah pun menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dan pertanyaan terakhir tentang tanda-tandanya. Dan Rasulullah menyebutkan tanda-tandanya adalah
ada budak wanita melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang yang dulunya bertelanjang dada, tidak beralas kaki, miskin papa, dia bekerja sebagai penggembala kambing. Kemudian orang-orang seperti itu berlomba-lomba mendirikan bangunan. Lalu orang tersebut pergi. Dan Rasulullah kemudian bertanya beberapa hari setelahnya, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang kemarin bertanya? Dan Rasulullah Umar bin Khattab mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasulullah mengatakan orang tersebut adalah siapa? Malaikat Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Hadis ini hadis riwayat Muslim. Baik. Kemarin kita sudah membahas Bapak Ibu yang kami hormati tentang keutamaan hadis ini, dan juga poin selanjutnya yaitu tentang kemampuan dari malaikat. Kemampuan dari malaikat, yang mana para malaikat itu diberi kemampuan untuk apa? Yatamatsal, merubah badannya seperti seorang manusia. Dan poin yang ketiga, kita akan lanjutkan poin selanjutnya, yaitu poin yang ketiga. Pelajaran dari hadis ini adalah manakala malaikat Jibril datang kepada Nabi, malaikat Jibril itu duduk dengan posisi yang beradab, posisi yang beradab. Malaikat Jibril datang dengan posisi dekat dengan Rasul dan tangannya meletakkan di atas pahanya, mendekat. Dan disebutkan oleh penulis kitab Ad-Durrul Saniyah yang mengatakan fihi adabul muta'allim ma'al mu'allim. Di sini disebutkan pelajaran mengenai adab seorang penuntut ilmu di hadapan gurunya. Adab seorang penuntut ilmu di hadapan gurunya. Dan hendaknya orang yang sedang mencari ilmu, entah di sekolah, entah di pondok pesantren, hendaknya memiliki adab ini. Karena orang yang mencari ilmu itu sejatinya sedang mencari hasil, meraih sesuatu yang diinginkan. Maka kalau kita melihat Bapak Ibu, kita melihat para ulama di zaman dahulu itu, mereka sangat perhatian dalam masalah adab menuntut ilmu. Mulai dari zaman mungkin Al-Khatib Al-Baghdadi, kemudian Al-Imam Al-Ghazali dengan kitab beliau dan juga kitab-kitab yang lainnya. Dan di antara kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang menyebutkan tentang adab mencari ilmu adalah Al-Khatib Al-Baghdadi, yaitu kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Sebelum zaman modern di Mekah itu biasa kitab Ta'lim Al-Muta'allim, kitab Ta'lim Al-Muta'allim, Thariqut Ta'allum, karya Syekh Zarnuji. Kitab tersebut biasa dikaji oleh pondok-pondok pesantren tradisional di Indonesia, dan sebetulnya kitab itu juga biasa dikaji di Mekah, biasa dipelajari di kota Mekah, dan masih banyak kitab-kitab yang lainnya. Alhamdulillah, di dalam hadis Jibril ini Bapak Ibu, malaikat Jibril itu mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap di hadapan seorang guru.
Dan sayangnya di zaman ini kita melihat nomor kasus di mana seorang murid tidak beradab kepada guru di sekolah, di lingkungan sekolah. Pernah viral dulu ya beberapa tahun lalu, seorang anak yang nantang kepada siapa? Nantang pada guru. Ya, orang Purbalingga lagi di dalam ruang kantor dia bersikap yang enggak sopan kepada gurunya. Dan ini merupakan tanggung jawab kita ya, sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita bagaimana bersikap kepada gurunya di sekolah atau di pesantren nanti. Baik. Kemudian poin yang keempat Bapak Ibu, poin yang keempat di dalam hadis ini adanya penjelasan tentang rukun Islam. Ya. Rukun apa? Rukun Islam. Rukun Islam wonten pinten Pak? Wonten pinten? Wonten gangsal. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Dan rincian tentang rukun Islam insyaallah kita akan bahas di hadis yang ketiga insyaallah taala. Kemudian poin yang kelima Bapak Ibu dari hadis ini, di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membedakan antara Islam dan iman, membedakan antara apa? Islam dan iman. Kenapa kok Islam dan iman di dalam hadis ini dibedakan? Karena lafaz Islam, kata Islam dan kata iman itu disebutkan bersamaan dalam satu hadis. Ya. Disebutkan secara bersama-sama di dalam satu hadis. Ya. Dan suatu kaidah disampaikan oleh para ulama, idza ijtama'a iftaraqa. Ya. Jika ada dua kata disebutkan dalam satu lafaz, satu nas, ya, dua kata yang sepertinya sama dilebutkan dalam satu nas, maka maksudnya itu berbeda. Ya. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Dan jika disebutkan terpisah, maka maksudnya sama. Apa bedanya Islam sama iman Bapak Ibu? Islam apa? Islam apa? Islam itu amal lahir. Islam itu amal lahir. Kalau iman amal hati. Kalau Islam itu nampaknya di luar. Ya. Kalau Islam itu kelihatannya di mana? Di luar, di anggota badan. Tapi kalau iman itu kelihatannya di mana? Iman itu kelihatannya di hati. Maka jika para ulama menyebutkan kullu mu'min muslim. Kullu mu'min muslim. Setiap orang beriman pasti seorang muslim. Walaisa kullu muslimin mu'minan. Dan tidak setiap muslim itu mukmin. Paham atau tidak? Nah, saya ulangi lagi. Setiap mukmin pasti dia seorang muslim. Tapi tidak setiap muslim pasti seorang mukmin. Kenapa demikian? Karena orang yang beriman, ya, orang yang beriman
dan keimanannya itu benar, pasti akan melahirkan amal-amal lahiriah. Ya, amal-amal apa? Lahiriah. Tapi sebaliknya, orang yang beramal ibadah, ya, orang yang beramal ibadah bisa jadi di dalam hatinya tidak beriman kepada Allah. Ya. Paham Bapak Ibu? Paham ini? Pahami. Jadi sekali lagi, setiap mukmin yang benar keimanannya pasti seorang muslim. Dan tidak setiap muslim itu seorang mukmin. Ya. Tapi untuk sekarang insya Allah tidak bisa dibedakan gitu. Orang wong ora salat be kayaknya napa? Wong ora salat be kayaknya anteng mawon nggih. Kayaknya aman-aman baik. Sebetulnya kalau di zaman Nabi itu orang kafir dalam hatinya ada kekafiran itu akan menjaga kedudukan dirinya, akan menjaga keberadaan dirinya, sehingga mau nggak mau mereka harus nopo sholat. Tapi ada sholat yang sangat susah untuk dilakukan oleh seorang munafik. Munafik itu kan munafik apa? Iman, munafik hati, munafik i'tiqad. Itu kan di zaman Nabi itu kan banyak, ya, banyak. Hanya ingin aman, cari aman, jadi mereka itu masuk ke dalam agama Islam. Supaya mereka aman, mereka kan mau nggak mau harus menampakkan apa? Harus memperlihatkan apa? Keimanan. Dan mereka menampakkannya dengan cara melu sholat jamaah. Nah, ada dua sholat yang sangat susah mereka lakukan, yaitu sholat apa? Subuh dan asar, atau subuh dan isya. Nah sekarang masya Allah ini gimana ya? Gimana katakannya kalau sekarang wong ora sholat be kayaknya apa? Wong ora sholat jamaah be kayaknya anteng mawon nggih. Enggak ada masalah kan. Bahkan enggak sholat pun itu apa? Aman baik nih. Sekali lagi, setiap mukmin pasti seorang muslim dan tidak setiap muslim itu seorang mukmin. Baik, kemudian yang keenam, poin yang keenam, di sini ada pelajaran bahwa amal-amal lahiriah, amal-amal apa? Amal-amal lahiriah itu masuk dalam nama keimanan, musammal iman. Amal-amal lahiriah itu masuk di dalam syarat seorang termasuk dalam kategori seorang mukmin. Jadi orang mukmin yang mengaku sebagai mukmin itu harus punya pembuktian. Pembuktiannya apa? Pembuktiannya ya amal-amal lahir, amal-amal lahiriah. Aku percaya Allah kue anak, tapi orang tahu sholat. Aku percaya Allah kue anak, tapi ini bulan puasa madang awan-awan. Ini kan nggak masuk dalam pembuktian keimanan. Sehingga sekali lagi amal-amal lahiriah itu masuk dalam kategori pembuktian seorang yang beriman. Kemudian poin ketujuh di dalam hadis ini disebutkan tentang rukun iman. Tentang apa? Rukun iman. Rukun iman yang berapa? 5 nomor 6. 6. Sepindah iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab, 5
4 iman kepada Rasul, 5 iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada qadar, qada dan qadar. Sebetulnya untuk pembahasan rukun iman ini sangat panjang ya Bapak Ibu, sangat banyak ya. Kami mengisi kajian tentang rukun iman ini di Tetel Pengadegan ya. Itu butuh waktu sekitar setengah tahun, 6 bulan, 6 kali pertemuan ya. Butuh waktu 6 kali pertemuan, bahkan mungkin 8 atau 9. Tapi pengalaman kami menyampaikan rukun iman ini jadi kepater ya. Atas kepater betul materinya ajib baik bahas hadis kedua terus, sehingga kami pada malam hari ini hanya menyampaikan ringkasan penjelasan tentang rukun iman apa yang ditulis oleh Syekh Bandar Al-Abdali rahimahullah hayatan wa mayyitan. Baik, yang pertama iman kepada Allah ya. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu memiliki beberapa kandungan ya. Memiliki beberapa kandungan. Atau apa maksud daripada iman kepada Allah? Yang pertama, iman kepada Allah itu mengandung makna beriman, yakin, percaya bahwa Allah itu ada ya. Yang pertama mempercayai, meyakini bahwa Allah itu ada. Kemudian mempercayai bahwa Allah itu adalah Tuhan ya. Uluhiyah ya. Mempercayai bahwa Allah itu Tuhan ya. Satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Kemudian termasuk dalam iman kepada Allah adalah mempercayai bahwa Rabb semesta alam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi iman kepada Allah itu mencakup 4 hal. Mencakup berapa? 4. Yang pertama, percaya Allah itu ada. Kedua, percaya Allah itu Rabb semesta alam. Ketiga, percaya bahwa Allah itu satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Dan yang keempat, percaya bahwa Allah itu punya nama dan sifat-sifat yang mulia. Yang pertama, Allah itu ada. Orang yang tidak percaya bahwa Allah itu ada namanya apa? Ateis ya. Tidak mempercayai adanya Tuhan. Yang kedua, orang yang percaya bahwa ada Rabb selain Allah. Contoh, apa yang bisa dilakukan Allah tapi tidak bisa dilakukan oleh makhluk. Contohnya apa? Bencana alam. Bisa enggak ada satu makhluk yang mencegah bencana alam? Ada enggak? Tidak ada. Contoh tsunami, gempa bumi, gunung meletus. Bisa enggak kita menangkal itu semua? Tidak bisa. Ya, kalau ada sampai meyakini bahwa ada penunggu, ada yang bau reksa sehingga mencegah dari bencana-bencana alam, maka seakan-akan dia mengatakan bahwa ada Rabb semesta alam selain siapa? Allah ya. Baik. Kemudian ketiga, sesembahan hanya kepada Allah ya, amal ibadah hanya untuk Allah. Kalau ada sampai yang bersujud kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, maka orang tersebut seakan-akan mengatakan ada Tuhan selain Allah. Yang keempat, beriman bahwa Allah itu punya nama dan sifat, punya nama dan
sifat. Walillahil asmaul husna. Dan Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama yang baik dan sifat yang tinggi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya meyakini apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan apa yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis tentang nama-nama Allah, ya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an ada Rabb, Allah, Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dan seterusnya, ya. Baik, itu iman kepada Allah. Kemudian selanjutnya iman kepada para malaikat. Iman kepada sinten? Para malaikat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya meyakini bahwa bahwa para malaikat itu ada. Meyakini bahwa para malaikat itu ada. Dan meyakini bahwa mereka adalah hamba, bukan Tuhan. Ya, ibad. Hamba-hamba Allah yang diberi kemuliaan. Apakah ada orang yang menganggap bahwa malaikat itu sesembahan? Ada, yaitu orang-orang yang mengatakan bahwa malaikat Jibril itu adalah Roh Kudus. Ya, siapa itu? Orang-orang Nasrani. Ya. Sementara orang mukmin, orang Muslim meyakini bahwa malaikat itu hanya hamba, tidak atau bukan sesembahan. Meyakini bahwa para malaikat itu punya sifat tidak pernah bermaksiat, selalu menaati apa yang Allah perintahkan. Meyakini bahwa para malaikat itu tercipta dari cahaya, ya. Dan mereka pun kita yakini tidak makan minum, ya, tidak makan dan tidak minum. Selalu bertasbih di malam dan siang hari, tak pernah terputus, ya. Berapa jumlahnya? Sangat banyak, ya. Sangat banyak, ya. Dan tidak bisa dihitung jumlahnya. Dan termasuk dalam makna iman kepada malaikat adalah beriman, percaya bahwa malaikat itu punya tugas, punya apa? Tugas masing-masing. Ada malaikat yang disebutkan dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah tugasnya. Di antaranya malaikat Jibril menyampaikan wahyu, malaikat Mikail menurunkan hujan, Israfil bukan Israel. Israfil itu bertugas untuk meniup trompet sangkakala nanti di hari kiamat, ya. Kemudian ada malakul maut, ya, malaikat pencabut nyawa, bertugas mencabut nyawa para hambanya, ya. Juga malaikat kiraman katibin, disebutkan kiraman katibin. Juga malaikat raqibun atid yang bertugas mencatat amal-amal manusia. Termasuk malaikat juga mencatat apa yang mereka ucapkan. Ada juga malaikat yang bertugas untuk sawahun. Sawahun itu berkeliling di muka bumi. Mereka mencari hilaqah dzikri, halaqah dzikir. Seperti ini majelis-majelis ilmu. Mereka para malaikat itu mencari majelis-majelis ilmu. Kalau ada majelis ilmu, mereka akan bernaung di situ, mendoakan orang-orang yang ada di dalamnya. Dan masih banyak yang lainnya. Di kalangan para malaikat. Ada malaikat yang membawa arsy, muwakkalun bil arsy. Terus malaikat penjaga, dan malaikat-malaikat lainnya. Jadi kita beriman pada malaikat itu dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, percaya tentang malaikat-malaikat yang disebutkan tugasnya dan namanya, dan percaya secara umum bahwa Allah itu punya makhluk namanya malaikat, ya. Baik. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, beriman kepada kitab. Beriman kepada apa? Kitab. Maksudnya bagaimana?
maksud dari beriman kepada kitab adalah meyakini bahwa Allah itu menurunkan apa? Menurunkan apa? Menurunkan kitab-kitabnya ya. Menurunkan kitab-kitabnya. Karena ada orang yang tidak mempercayai bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Orang yang tidak beriman kepada kitab akan mengatakan Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara orang yang beriman itu meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah ya, firman-Nya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud daripada iman kepada kitab termasuk di dalamnya adalah meyakini kitab-kitab yang disebutkan nama-namanya. Contohnya apa? Al-Quran diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Injil kepada Nabi Isa. Zabur kepada Nabi Dawud alaihi wassalam ajma'in ya. Dan juga suhuf ya. Dan juga apa? Suhuf, lembaran-lembaran. Suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Termasuk di dalam iman kepada kitab adalah beriman bahwa apa yang termaktub di dalam kitab adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang nyata. Sehingga konsekuensinya orang yang beriman kepada kitab Allah, dan saat ini kitab yang paling betul benar hanyalah apa? Al-Quran, maka konsekuensinya adalah tidak boleh merubah apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan termasuk dalam iman kepada kitab adalah meyakini bahwa semua kitab itu sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku hanya satu, yaitu Al-Quran saja. Itu iman kepada kitab. Kemudian apa maksud daripada iman kepada Rasul? Iman kepada Rasul maknanya adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus manusia suci untuk membawa risalah agamanya. Merekalah para rasul ya. Dan seorang muslim itu wajib meyakini seluruh rasul ya, meyakini seluruh rasul ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya meyakini dan mengimani bahwa rasul-rasul yang diutus oleh Allah adalah manusia-manusia utusan yang maksum, yang memiliki sifat-sifat mulia, yang tidak boleh dimaksiati ya. Ayatnya bagaimana dalam surat Al-Baqarah? Amanar rasulu bima unzila ilaihi rabbihim wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Nah di sini ada kata-kata la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Artinya kami tidak membeda-bedakan di antara para rasul. Artinya begini, artinya seluruh rasul itu kita yakini adalah makhluk-makhluk atau manusia-manusia terpilih ya. Sehingga seandainya kita kok sampai tidak mau meyakini kerasulannya Nabi Isa, kita jadi orang kafir. Paham Bapak Ibu? Jadi kita itu harus meyakini risalahnya Nabi Isa. Hanya saja kita tidak menganggap beliau itu sebagai Tuhan. Beda enggak? Beda nggih? Bedanya bagaimana? Bedanya orang beriman kepada Rasul dan sampai ghulu itu melampaui batas adalah
meyakini para rasul manusia. Yang pertama apa? Seorang manusia. Tapi mereka itu diistimewakan karena risalah kerasulan. Beda dengan orang-orang Nasrani, meyakini Nabi Isa itu bukan hanya sebatas rasul, tapi apa? Meyakini bahwa Nabi Isa itu anaknya Tuhan, jelmaan Tuhan. Ya. Sehingga dengan ini kita paham batas apa kita menganggap seorang rasul. Ya. Baik. Kemudian makna daripada iman kepada Rasul adalah meyakini nama-nama yang disebutkan di dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara nama-nama yang disebutkan adalah Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, siapa lagi? Yunus, Yusuf, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail. Ya. Yang disebutkan dalam Al-Quran. Hafal nama betul Bapak Ibu? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Hafal nama dereng? Dereng ya. Itu ada di dalam Al-Quran ya. Baik. Nabi-nabi ini Bapak Ibu, nabi-nabi ini dan para rasul ini adalah orang-orang terpilih yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang terakhir terkait dengan iman kepada Rasul, ini yang membedakan antara kita dengan yang lainnya adalah meyakini kerisalahannya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meyakini bagaimana maksudnya? Meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul terakhir. Ya, meyakini bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Rasul yang terakhir. Apa maksud daripada Rasul terakhir? Sehingga kita meyakini tidak ada lagi Rasul setelah beliau. Dan kita akan marah manakala ada orang yang ngaku-ngaku sebagai Rasul. Apakah ada Bapak Ibu? Apakah ada orang yang mengaku sebagai Rasul? Banyak. Saya pernah carikan di sini apa belum? Dulu waktu kami masih SMP, lagi rajin-rajinnya semangat maring apa? Musola, maring masjid. Kami didekati oleh seorang tukang becak. Maaf gini nun sewu kalau yang ada profesi sebagai tukang becak. Kami tidak ingin apa? Merendahkan profesi tersebut, halal itu bagus. Ada seorang tukang becak. Dia itu meyakini dirinya sebagai Rasul. Ya. Dia itu memanggil Rasulullah Muhammad sebagai dengan namanya. Nyoli kayak Muhammad, seakan-akan dia itu kenal perak karo Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, pengakuan seperti itu ini sebagai dajjal, sebagai apa? Dajjal. Nambah waktu boleh nggih? Mohon izin nggih. Oh, boleh. Oh, nggih. Insyaallah. Ya, masih ada waktu. Ya, jadi setelah Rasulullah wafat, itu langsung ada Rasul baru, Rasul palsu. Namanya siapa? Musailamah. Ini Rasulullah baru meninggal loh. Rasulullah baru meninggal sallallahu alaihi wasallam, langsung muncul nabi palsu. Nah, sekarang berapa ratus tahun kita meninggal beliau. Ya. Ada Ahmadiyah, Ahmad Musaddiq. Kemudian yang kemarin-kemarin siapa namanya? Lia Eden apa Lia Eden? Dan masih banyak yang lainnya. Dan Rasulullah sudah mengatakan akan muncul Dajjal. Ya, nabi-nabi palsu, Tuhan palsu. Dan nanti yang paling besar adalah siapa? Dajjal yang dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Baik, lanjut ya. Kemudian iman yang kelima apa Bapak Ibu? Iman yang kelima adalah beriman kepada hari akhir. Ya, maksudnya adalah beriman bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam nas Al-Qur'an maupun hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa
kehidupan akhirat itu benar adanya, itu nyata. Apa saja kehidupan akhirat? Satu, ketika mati, ya, sakaratul maut itu belum masuk ke alam akhirat. Tapi kalau sudah sampai wafat, nyawa hilang, itu sudah masuk alam akhirat. Apa yang terjadi ketika mati, apa yang terjadi ketika di dalam alam kubur, nikmat maupun azab. Kemudian dibangkitkan, al-ba'thi, balasan amal, penghitungan amal, surga, neraka, dan semua hal yang terjadi di akhirat kita wajib meyakini adanya. Ya, itu iman kepada hari akhir. Dan rukun iman yang keenam adalah iman kepada takdir. Ya. Sebagian orang mengatakan rukun iman keenam itu qada dan qadar. Qada itu apa yang tercatat di zaman azali, ya, 500.000 tahun sebelum terciptanya alam dunia. Qadar itu terjadinya, wujudnya. Ada juga yang mengatakan rukun iman keenam itu qadar baik dan buruk, ya. Maksudnya bagaimana rukun iman keenam ini? Maksudnya meyakini bahwa Allah itu punya ilmu. Yang pertama, Allah itu punya ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang apa yang akan terjadi, ya, secara tafsil rinci maupun secara global. Meyakini bahwa Allah itu mencatat semua hal di dalam lauhul mahfuz, ya, catatan takdir. Dan apa yang ada di dalam lauhul mahfuz pasti akan terjadi sampai hari kiamat, ya. Kemudian maksud daripada iman kepada qada dan qadar juga adalah beriman bahwa seluruh yang terjadi itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua yang terjadi itu adalah ciptaannya Allah, makhluknya Allah. Bagaimana sifatnya, bagaimana bentuknya, bagaimana pergerakannya, semuanya itu adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan kita harus memahami juga bahwa takdir itu kan ada takdir apa? Takdir baik, takdir buruk. Tapi kita harus memahami, jangan sampai kita katakan Allah itu pengen sesuatu yang sifatnya buruk. Jadi baik buruk itu hanya dari kacamata manusia. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Baik buruk itu hanya dilihat dari kita saja. Tapi dari sisi Allah, takdir itu semuanya baik, ya, semuanya itu baik, ya. Jadi baik, kalau kita mendapatkan sesuatu yang baik, kita ucapkan apa? Alhamdulillah, bersyukur. Kalau dapat sesuatu yang buruk, itu kehendak Allah, kita bersabar. Dan tentu ketika Allah memberikan sesuatu yang baik, Allah itu memberikan dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya. Dan manakala Allah menakdirkan sesuatu yang menurut kita buruk, itu karena keadilan dan kebijaksanaannya siapa? Allah Ta'ala. Maka kita wajib bersabar, bersyukur dan bersabar. Jadi tidak ada istilahnya buruk itu dari sisi Allah. Semuanya itu baik di sisi Allah. Meskipun pahit, ya, meskipun harus manusia itu kan sifatnya kan kepengennya senang terus, ya. Tapi semua takdir itu kan pasti terjadi. Ada masa di mana kita harus bersyukur, ada masa di mana kita harus bersabar, ya, bersabar. Dan tolong Bapak Ibu yang hormati, untuk masalah takdir ini harus benar-benar paham sepaham-pahamnya, ya. Paham, sekedap paling Pak, sekedap paling sabar, harus paham sepaham-pahamnya, ya. Takdir ini jangan sampai cuma memahami takdir hanya kulitnya saja,
Ya, karena orang itu kalau paham takdir, belajar takdir cuma sedikit, akan menyalahkan Allah. Ya. Dan kita nggak punya waktu yang banyak untuk membahas ini, sehingga monggo cari dan pelajari maksud daripada takdir. Kalau sudah paham masalah takdir, insya Allah hidup kita akan tenang. Baik, itu saja Bapak Ibu untuk materi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan materi kita di pertemuan yang ketiga, masih membahas ngaji bareng malaikat Jibril. Hadis kedua dari hadis Arba'in Nawawiyah. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.